Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut Undang-Undang Cipta Kerja sangat mendukung transformasi digital nasional, proses migrasi siaran TV analog ke digital, penyiaran, serta optimalisasi sumber daya terbatas yakni spektrum frekuensi radio dan pemanfaatannya untuk kepentingan nasional. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah 76 undang-undang secara garis besar, mencakup 10 inti garis besar yakni peningkatan ekosistem investasi dan perizinan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, selain itu poin ketenagakerjaan, riset dan inovasi, kemudahan berusaha, pengadaan lahan, kawasan ekonomi serta investasi pemerintah pusat, serta proyek strategis nasional juga turut dihadirkan. Menkominfo menganggap terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dalam bidang penyiaran, pos, dan telekomunikasi menjadikannya sektor strategis karena menjadi tulang punggung ekonomi digital. Antara lain mengenai aturan prinsip no work, no pay. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan dasar hukum dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital dan mencegah inefisiensi pemanfaatan sumber daya terbatas seperti spektrum frekuensi, juga infrastruktur pasifnya. Fakta bahwa infrastruktur itu dibangun oleh masing-masing pelaku industri, selain telah menyebabkan biaya tinggi, juga telah berdampak pada pembangunan tata kota, sehingga tampak seperti tidak ada koordinasi satu sama lain. Padahal dengan pendekatan infrastruktur sharing, bahkan frekuensi sharing, maka industri dapat melakukan efisiensi optimal. Dengan kekuatan ini selayaknya industri telekomunikasi dalam negeri dapat mampu bersaing dengan global player, newcomer, termasuk over the top. Dan kita sudah terhubung lewat sambungan Zoom dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Selamat sore, Pak Johnny. Selamat sore, Elvira. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga Anda juga dalam kondisi sehat-sehat. Pak Menteri, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sudah ketok palu. Kemudian apa saja poin penting pada rancangan undang-undang ini yang kemudian menjadi fokus Menkominfo? Kalau dari sektor Kominfo itu ada 4 aspek di situ ya. 4 aspek. Aspek yang pertama itu adalah infrastruktur sharing. Aspek yang kedua spektrum frekuensi sharing. Aspek yang ketiga adalah digitalisasi penyiaran. Dan aspek yang keempat adalah soal pos. Pos ini kan saat ini kita tahu ya, pos dalam rangka logistik ini punya tantangan yang besar, tapi untuk itu harus dibuka ruang bagaimana sektor pos juga bisa berkembang, bertumbuh di era saat ini ya. Nah, dari keempat aspek itu, aspek yang pertama infrastruktur sharing, ini kita menyadari betul di mana selama ini infrastruktur itu setiap pelaku usaha sektor telekomunikasi yaitu operator seluler itu masing-masing membangun sendiri-sendiri sehingga terjadi investasi infrastruktur yang double-double. Nah ini tentu tidak efisien. Ya, kita perlu membangun satu infrastruktur sharing agar lebih efisien. Yang kedua spektrum frekuensi. Sama juga saat ini spektrum frekuensi diatur ulang agar ya pemanfaatan spektrum frekuensi menjadi lebih efisien. Sebagai contoh misalnya ya Jakarta Bandung di frekuensi 900 MHz ya itu digunakan oleh operator seluler untuk kepentingan telepon seluler. Tapi di saat yang sama ya itu dibutuhkan juga untuk frekuensi radio kereta api cepat yang di frekuensi yang sama. Untuk ini harus ada payung hukum bagaimana mengaturnya sehingga telekomunikasi bisa berjalan dengan baik untuk kepentingan seluler, telepon seluler. Di sisi yang lain kebutuhan untuk radio komunikasi kereta api cepat yang juga dibutuhkan oleh Indonesia ya itu juga bisa berjalan. Yang ketiga itu analog switch off. Analog switch off ini adalah dalam rangka digitalisasi di sektor broadcasting atau penyiaran. Nah, kita termasuk Indonesia ini termasuk negara yang cukup tertinggal. Ya, dalam rangka digitalisasi penyiaran ini sudah dimulai dari tahun 2004 atau 16 tahun yang lalu. Ya, bahkan komitmen Indonesia itu sudah seharusnya tahun 2015 kita sudah digital televisi kita. Ya.
Dan di ASEAN sendiri kita sangat tertinggal. Kita punya komitmen pada tahun 2020 ini harusnya sudah digitalisasi seluruh penyiaran kita. Tetapi itu belum. Maka dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan, maka peluang kita untuk mulai masuk ke tahapan analog switch off dan pada tahun 2022 nanti 2 tahun ya setelah diundangkan, itu seluruh pertelevisian bisa menjadi televisi digital. Nah, televisi digital ini ada manfaatnya, yaitu di efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Nah, di frekuensi 700 MHz itu adalah salah satu frekuensi telekomunikasi yang luar biasa bagus ya. Nah, di International Telecommunication Union, di PBB, telah menetapkan juga di frekuensi 700 ini tidak saja digunakan oleh televisi terestrial, tetapi juga untuk broadband. Nah, begitu kita berpindah dari analog ke digital, ada penghematan sekitar 112 MHz frekuensi untuk keperluan broadband telekomunikasi. Ya, dan digitalisasi TV menjadi lebih efisien karena hanya digunakan oleh sisanya dari 328 kurang 112 atau sekitar 216 itu untuk televisi digital yang nanti multi channel. Kualitasnya lebih bagus, ya channelnya lebih banyak, dan akan berguna untuk ekonomi kita yang jauh lebih bermanfaat. Gitu. Baik, mari fokus tadi yang disampaikan Pak Menteri mengenai digitalisasi. Bagaimana dari sisi audiens sendiri? Bagaimana kemudian spektrum ini berdampak terhadap masyarakat? Apakah audiens kita sudah siap? Nah, kalau terhadap masyarakat, ya, maka digitalisasi TV ini yang pertama pasti masyarakatnya, saat ini kan semua TV hampir semuanya sudah digital. Ya, tapi siarannya yang belum digital, siarannya yang analog. Yang kita mau ngatur sekarang agar siarannya juga digital. Ya, begitu siarannya digital, maka ya bagi masyarakat-masyarakat tertentu yang TV-nya belum digital, nanti akan disiapkan alat yang namanya set-top box. Ya, set-top box ini nanti akan dipasang di peralatan ini untuk masyarakat kecil. Ada sekitar 6 sampai 7 juta rumah tangga ya atau perangkat TV nanti yang akan disiapkan itu. Ya. Tetapi secara umum dari puluhan juta TV, ratusan juta TV yang sudah ada di Indonesia yang diproduksi saat ini semuanya sudah digital. Nah, manfaat lain daripada migrasinya kita dari analog ke digital adalah apa? Sengketa spektrum frekuensi di wilayah perbatasan bisa diatasi. Saat ini di negara-negara tetangga kita sudah menggunakan frekuensi spektrum 700 itu untuk telekomunikasi, sambil kita masih pakai untuk TV yang powernya kuat yang terjadi interferensi. Maka ini tentu ada komplain ya dari negara-negara tetangga. Nah, ada banyak manfaat lain lagi yang harusnya melalui digitalisasi TV ini menjadi lebih berguna. Nah, bagi industri broadcasting sendiri ya, itu kan sudah lama sekali, sudah siap. Bahkan ada yang sudah mempunyai perangkat digital, kamera digital, infrastruktur digital, semuanya sudah disiapkan. Tapi kan belum bisa dipakai kalau belum ada payung hukumnya. Nah, kita sekarang ini menyiapkan payung hukum untuk segera secara bertahap ya selama 2 tahun mengakhiri analog TV dan segera kita masuk ke digital TV yang pasti kualitas siarannya jauh lebih bagus, kualitas gambar dan suara lebih bagus. Bagi masyarakat itu tentu sangat bermanfaat. Di sisi yang lain, bagi industri, bagi pemerintah, tersedia digital dividend spektrum frekuensi yang bisa digunakan untuk broadband telekomunikasi yang akan menghasilkan lapangan pekerjaan dan bisnis ekonomi yang begitu luasnya untuk digital ekonomi kita. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini salah satu di sektor spektrum frekuensinya mendorong terjadinya akselerasi transformasi digital. Nah, di frekuensi 700 ini juga nanti menjadi basis untuk kita gunakan dalam rangka mulai deployment dari 5G Indonesia. 5G-nya sendiri, trialnya sudah dilakukan. Nah, sekarang kita sedang menyiapkan roadmap-nya bagaimana mengimplementasikan 5G di Indonesia melalui penataan spektrum.
penataan spektrum di lower band, di coverage band, dan di super high band. Di mana ini kan seperti Elvira, ini seperti jalan tol. Pada saat kita mau membangun jalan tol, maka kita harus bebaskan tanahnya dulu. Jangan sampai di tanah jalan tol itu sudah tersedia, sudah dimiliki sertifikat tanah milik orang-orang lain. Demikian halnya di spektrum frekuensi, di pita frekuensi harus dibersihkan dulu. Supaya pada saat kita nanti melaksanakan 5G, implementasi 5G, sudah tersedia pita frekuensi yang kosong yang bisa digunakan untuk kepentingan 5G telekomunikasi di Indonesia. Gitu. Baik, tadi Pak Menteri menganalogikan seperti membangun jalan tol. Pada saat proses awal perencanaan artinya berbagai pihak diundang untuk membahas ini. Apa saja masukan dari industri media terkait hal ini? Harapannya kan setelah ada payung hukumnya, gasnya bisa lebih kencang begitu Pak Menteri, tidak terhambat nanti di jalan. Jadi begini Elvira, ya, ini undang-undang draftnya sudah dibahas bertahun-tahun. Sudah berapa menteri yang membicarakan masalah ini? Sudah berapa periode anggota DPR yang membicarakan ini? Bahkan sewaktu saya tahun 2014-2019 di DPR juga membicarakan masalah analog switch off atau digitalisasi TV melalui revisi undang-undang penyiaran. Ya, itu dari pasal-pasalnya bukan hal yang baru, ya sudah lama. Pelibatan dunia akademik sudah, pelibatan industrinya sudah, pelibatan masyarakatnya sudah. Nah, pada saat ini beberapa pasal penting diambil dan dimasukkan di dalam sektor penyiaran dari Omnibus Law, ya maka tentu prosesnya ya dia menjadi satu kesatuan proses dengan sektor-sektor lain di dalam Omnibus Law. Nah, hanya ada banyak detil-detil operasionalnya itu nanti harus diatur melalui peraturan pelaksana. Ya, peraturan pelaksananya sedang disiapkan. Kami sedang menyiapkan bersama-sama dengan peraturan pelaksana lainnya yang ada di Omnibus Law Cipta Kerja. Kalau Kominfo barangkali PP-nya hanya 1, tapi sektor yang lain ada 6 sampai 7 PP. Ya, perhubungan aja misalnya ada 6 PP yang harus dia siapkan, RPP. Ya. Jadi kalau saya nggak salah itu ada sekitar 36 RPP dan 5 Perpres, peraturan presiden, atau ada 41 aturan turunan yang harus disiapkan. Tentu Kominfo akan terbuka bagaimana membicarakan ini sehingga nanti memuaskan semua pihak. Ya. Yang pasti bahwa tidak akan bisa memuaskan 100% semua pihak. Kalau ada pihak ya yang punya kepentingan bertabrakan. Tetapi kita akan mengusahakan agar aturan-aturan turunannya secara bisnis itu bisa dilaksanakan, industrinya berkembang, pemerintahnya mendapat manfaat, rakyatnya pun mendapat manfaat melalui kualitas siaran yang lebih baik, dan efisiensi lainnya untuk kepentingan dorongan atas ekonomi digital Indonesia. Baik, Pak Menteri, kita nanti akan berbincang usai jeda, masih banyak yang akan kita bahas termasuk apakah ada potensi-potensi hoax yang bermunculan, sudah ada beberapa diidentifikasi, bagaimana diseminasi informasi yang kemudian ramai di sosial media bisa ditekan. Sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya masih bersama dengan Pak Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika. Tadi sebelum jeda saya sempat bertanya mengenai hoax yang terjadi pasca pengesahan rancangan undang-undang. Kemudian kita tahu kemarin kondisinya kericuhan luar biasa terjadi. Penyampaian aspirasi kita hargai Pak Johnny, tapi berujung dengan kericuhan di berbagai kota di Indonesia. Identifikasi awal seperti apa Pak? Yang pertama ya, bahwa demonstrasi hoax yang berkembang ini satu tindakan pelanggaran hukum dan kejahatan Undang-Undang ITE. Karena ini kejahatan di Undang-Undang ITE, maka tentu dari sisi Kominfo tugasnya harus membersihkan ruang digital. Ya,
Yang kedua adalah begitu ada tindak pidananya, maka tentu aparat penegak hukum akan melakukan tindakan penegakan hukum. Dalam hari ini Bareskrim Polri. Dan saya mendapat informasi kalau memang ada yang sudah ditangkap karena melanggar hukum dan melakukan tindak pidana menyebarkan hoax atas Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kenapa? Karena memang yang disebarkan kebohongan, yang disebarkan dokumen-dokumen yang bukan dokumen yang disepakati secara politik antara DPR dan pemerintah di dalam panja Undang-Undang Cipta Kerja ya. Pemantauan Kominfo hingga saat ini ada dari cyber drone Kominfo ya, kami di Kominfo mempunyai peralatan patroli cyber. Itu ada 18 topik hoax yang beredar yang dasar ya. Dan sudah tersebar di setidaknya untuk 5 platform digital ya, itu di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok itu ada 185, dan platform-platform digital ini juga sedang membersihkannya melalui melalui proses take down oleh platform digital yang sudah dibersihkan sampai hari ini ya, itu 182 sedang di dalam proses. Ya. Tetapi ya ini tidak saja terjadi di kasus kasus Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan di COVID-19 juga ada 2.000 lebih sebaran kasus hoax. Dan sudah 1.800 yang sudah di take down atau sudah diblokir oleh platform-platform digital. Dan 200 lebihnya itu sedang dalam proses. Nah, kalau ada ya hoax, disinformasi, ujaran kebencian, kebohongan-kebohongan yang dimasukkan di dalam ruang digital, di sosial media, maka Undang-Undang ITE mensyaratkan bahwa Kominfo mempunyai tugas untuk membersihkannya. Jadi kalau kami melakukan tindakan membersihkan atas hoax, disinformasi, hate speech, ujaran kebencian, kebohongan, ya itu adalah amanatnya Undang-Undang ITE. Bukan untuk mau blokir. Ini kan isu Kominfo blokir. Kominfo melakukan tindakan penegakan hukum di ruang digital. Dan Bareskrim Polri melakukan tindakan penegakan hukum atas tindak pidananya. Nah, jadi jangan memproduksi hoax, jangan menyebarkan hoax. Apalagi menyebarkan hoax Undang-Undang Cipta Kerja yang berdampak pada merangsang emosi masyarakat, memprovokasi masyarakat, memprovokasi para buruh, anak-anak muda kita, para mahasiswa, generasi mendatang kita, ya itu jelas-jelas pelanggaran hukum, ya, dan bisa ditindak secara hukum. Apalagi Undang-Undang Cipta Kerja ini memang dibuat untuk kepentingan yang sangat luas terkait perekonomian kita. Ya. Baik, Pak Menteri. Sektor tenaga kerja saja itu tidak saja untuk para buruh yang sedang bekerja, 3 komponen di situ. Untuk para tenaga kerja yang saat ini sedang bekerja, bagaimana perlindungan hak-haknya diatur dengan baik di Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana terhadap para pekerja yang kehilangan pekerjaan, saat ini akibat COVID ada 3,5 juta yang kehilangan pekerjaan. Dan tenaga kerja baru yang masuk ke lapangan pekerjaan ini, yang mencari kerja yang baru, ya para milenial, tamatan sekolah saat ini, SMA atau sarjana, itu sekitar 3 juta. Ada belasan juta, bahkan puluhan juta ya rakyat yang sedang mencari pekerjaan. Nah, undang-undang ini merangsang dan menyiapkan iklim investasi yang lebih baik agar terjadi investasi dalam negeri yang memungkinkan penciptaan lapangan pekerjaan. Saat ini dunia ini sedang mengalami kontraksi ekonomi, tekanan yang luar biasa akibat COVID. Negara-negara dan bangsa-bangsa lain juga berusaha untuk mendorong agar investasi masuk di negara mereka. Jangan sampai kita yang sudah menyiapkan aturan untuk investasi yang lebih ramah dirusak oleh generasi kita sendiri, oleh masyarakat kita sendiri akibat dari kepentingan kelompok-kelompok tertentu
yang mengakibatkan tidak bisa disediakan lapangan pekerjaan karena tidak ada investasi, lalu anak-anak kita, generasi muda kita yang siap masuk ke lapangan pekerjaan tidak tersedia lapangan pekerjaannya. Nah ini jangan sampai itu terjadi. Saya sih minta dengan sangat hormat kepada anak-anak saya, adik-adik, teman-teman, stop itu demo-demo yang merusak. Kalau misalnya ada yang dirasa perlu untuk untuk diperbaiki, ada jalurnya, jalur hukum. Marilah kita proses itu melalui Mahkamah Konstitusi, melalui judicial review di MK. Itu dimungkinkan. Saat ini proses mengundang-undangkan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR kemarin, itu sedang disiapkan oleh DPR. Nanti setelah DPR menyelesaikannya, mengirimnya kepada Presiden, dan Presiden menandatangani undang-undang itu, baru nanti diundangkan dan diumumkan di lembaga negara. Baik. Tahap itu harus ditempuh dulu gitu. Baik, Pak Menteri tadi ada mengatakan baru 3 konten yang di take down, ada lebih dari seratusan konten lain yang saat ini masih dalam proses. Apa kemudian kesulitannya jika memang betul diidentifikasi ini adalah hoax? Apa hambatannya sehingga konten-konten ini tidak bisa langsung ditarik? Prosesnya seperti apa, Pak Menteri? Bukan tidak bisa, kan ada prosesnya juga. Jadi kalau konten itu ada 2 ya, ada yang di dalam platform digital, ya, ada yang di dalam portal-portal. Yang di portal-portal biasa ya gampang di take down, langsung bisa di take down. Tetapi kalau itu ada di platform digital, ada di Facebook, ada di Instagram, di YouTube, di Twitter, atau ada di TikTok, itu harus dibicarakan dulu dengan platform digitalnya yang kantornya ada di luar negeri, di Amerika itu. Nah, kami harus berkomunikasi agar mereka juga pemeriksa melalui code of conduct-nya, ya ini layak untuk di take down, baru proses take down-nya. Kominfo melaksanakan aturan itu dengan baik dan menghormati hukum ya dan hak-hak warga negara dengan baik. Baik, Pak Joni, terima kasih sekali lagi. Kita tunggu bagaimana langkah selanjutnya khususnya untuk klaster penyiaran di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Harapannya aspirasi yang disampaikan masyarakat juga sesuai dengan jalur yang telah disiapkan. Terima kasih sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, Pak Menteri.